Nah, kita akan membahas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang akreditasi program studi dan perguruan tinggi. Bagi teman-teman yang sedang melamar di CPNS Kemendikbud, ini sangat penting untuk dipahami. Ya, Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 terdiri atas 6 bab dan 55 pasal. Dan hari ini kita hanya akan bahas 3 bab. Yang akan kita mulai dari bab yang pertama. Nah, pada pasal yang pertama dibahas bahwa di peraturan ini ada beberapa pengertian ya. Seperti akreditasi. Akreditasi itu apa? Akreditasi adalah kegiatan penilaian. Ini adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi. Jadi ada 2 poin yang dilihat, yaitu kelayakan program studi dan kelayakan perguruan tinggi. Nah, apa yang dimaksud dengan akreditasi program studi? Akreditasi program studi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan program studi. Dan satu lagi, ada akreditasi perguruan tinggi. Akreditasi perguruan tinggi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan perguruan tinggi. Ada satu lembaga yang dibentuk oleh pemerintah atau masyarakat untuk melakukan akreditasi program studi secara mandiri, di mana namanya adalah Lembaga Akreditasi Mandiri atau yang disingkat dengan LAM atau LAM. Kemudian ada yang sering ya juga kita dengar, itu adalah BANPT, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, di mana BANPT ini adalah badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi secara mandiri. Jadi ada lembaga akreditasi mandiri dan ada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Nanti kita akan lihat sebenarnya apa peran masing-masing lembaga dan badan ini. Untuk poin selanjutnya kita dapat baca ya secara umum untuk standar pendidikan tinggi. Standar nasional pendidikan tinggi itu apa? Ya. Dan kita bisa pindah langsung ke pasal yang kedua. Kita ambil poin pentingnya saja ya. Nah, akreditasi merupakan sistem penjaminan mutu eksternal sebagai bagian dari sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi, di mana akreditasi ini bertujuan untuk A. Menentukan kelayakan, ya, menentukan kelayakan program studi. Ada kelayakan program studi dan kelayakan perguruan tinggi berdasarkan kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Kemudian tujuan yang lain adalah untuk menjamin mutu program studi dan mutu perguruan tinggi secara eksternal, baik bidang akademik maupun non-akademik, untuk melindungi kepentingan mahasiswa dan masyarakat. Lagi, akreditasi merupakan sistem penjaminan mutu eksternal sebagai bagian dari sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi, di mana akreditasi bertujuan untuk menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi berdasarkan kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Jadi ada kriterianya nih, ya. Dan tujuan yang lain adalah untuk menjamin mutu perguruan tinggi dan program studi secara eksternal, baik bidang akademik, ya, baik bidang akademik maupun non akademik, untuk melindungi kepentingan mahasiswa dan masyarakat. Kita lanjut ke bab yang kedua, ya, pada bagian ke-1 di pasal yang ketiga. Nah, akreditasi itu dilakukan terhadap program studi, ya, kembali lagi ya, dilakukan terhadap program studi dan perguruan tinggi berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan ada peringkat akreditasi program studi dan perguruan tinggi. Ini perlu diingat ya, di mana terdiri dari A baik ya, poin B baik sekali, dan yang terakhir itu unggul. Ya,
peringkat akreditasi program studi dan perguruan tinggi terdiri atas baik, baik sekali, dan unggul. Nah, mungkin kita sering mendengar ya pertanyaan, lembaga apa yang bertugas untuk melakukan akreditasi terhadap program studi? Ya. Nah, jawabannya ada pada pasal yang keempat. Akreditasi untuk program studi dilaksanakan oleh LAM, Lembaga Akreditasi Mandiri, dan akreditasi untuk perguruan tinggi dilaksanakan oleh BAN PT. Jangan sampai terbalik, akreditasi untuk program studi dilaksanakan oleh LAM, sedangkan akreditasi untuk perguruan tinggi dilaksanakan oleh BAN PT. Untuk poin yang ketiga pada pasal yang keempat, dikatakan dalam hal LAM sebagai dimaksud pada ayat 1 belum terbentuk, maka akreditasi untuk program studi diberikan oleh BAN PT. Ini juga poin penting yang perlu diingat. Kita lanjut ke pasal selanjutnya. Pelaksanaan akreditasi untuk pendirian perguruan tinggi oleh BAN PT sebagaimana dimaksud pada pasal sebelumnya, bersamaan dengan pelaksanaan akreditasi terhadap semua program studi yang ada baik oleh LAM atau BAN PT. Nah, pada pasal ke-6 dibahas mengenai jangka waktu berlakunya akreditasi untuk program studi ya atau perguruan tinggi yang dilakukan oleh BAN PT, yakni selama 5 tahun. Nah, poin selanjutnya ya, jika jangka waktu berlakunya akreditasi untuk program studi atau perguruan tinggi berakhir, maka BAN PT akan memperpanjang kembali jangka waktu akreditasi selama 5 tahun tanpa melalui permohonan perpanjangan akreditasi. Baik. Selanjutnya, poin yang keempat, peringkat akreditasi yang telah diberikan dapat ditinjau kembali. Ya, dapat ditinjau kembali oleh BAN PT sebelum jangka waktu akreditasi berakhir, ya, apabila terdapat penurunan mutu. Seperti yang pertama, menurunnya jumlah peminat atau pendaftar dan atau lulusan pada program studi yang ada selama 5 tahun berturut-turut berdasarkan data pada PDDikti. Dan yang kedua, terdapat laporan pengaduan masyarakat atas dugaan pelanggaran penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal yang ketujuh, program studi atau perguruan tinggi yang telah memiliki akreditasi dengan peringkat baik dan akan menaikkan peringkat akreditasi ke peringkat baik sekali atau peringkat unggul dapat mengusulkan akreditasi ulang kepada BAN PT sebelum jangka waktu 5 tahun sebagaimana dimaksud pada pasal 6 berakhir. Jadi program studi atau perguruan tinggi yang telah memiliki akreditasi baik ya dan ingin menaikkan akreditasinya dapat mengusulkan akreditasi ulang kepada BAN PT sebelum jangka waktu 5 tahun. Dalam hal peringkat akreditasi ulang oleh BAN PT sebagaimana dimaksud pada ayat sebelumnya, mendapat akreditasi dengan peringkat yang sama, maka program studi dan perguruan tinggi baru dapat mengusulkan akreditasi ulang kembali ke BAN PT dalam waktu 2 tahun sejak mendapatkan penetapan peringkat akreditasi ulang. Jadi perguruan tinggi ya dapat mengusulkan akreditasi ulang kepada BAN PT dalam waktu 2 tahun. Ya, jika perguruan tinggi tersebut telah mendapatkan akreditasi dengan peringkat yang sama, ya, program studi atau perguruan tinggi, ya. Kemudian untuk poin yang ketiga, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 berlaku juga untuk program studi atau perguruan tinggi yang telah memiliki akreditasi dengan peringkat baik sekali yang akan menaikkan peringkat akreditasi ke peringkat unggul. Nah,
pada pasal yang ke-8, untuk jangka waktu akreditasi program studi itu dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri dan ditentukan oleh lembaga akreditasi mandiri itu sendiri. Nah, dalam hal jangka waktu akreditasi yang ditentukan oleh LAM berakhir, maka akreditasi ulang wajib dilakukan oleh LAM. Nah, pada pasal yang ke-9, program studi setelah mendapatkan akreditasi dari LAM atau BAN PT dapat mengajukan akreditasi kepada lembaga akreditasi internasional yang diakui. Ya, di mana pengakuan atas lembaga akreditasi internasional ini ditetapkan oleh menteri. Nah, apa uniknya ya akreditasi internasional itu? Hasil akreditasi oleh lembaga akreditasi internasional diakui setara dengan peringkat akreditasi unggul. Jadi ini sangat menarik ya. Poin selanjutnya, pengakuan setara dengan peringkat akreditasi unggul ditetapkan oleh LAM atau BAN PT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, pada akreditasi program studi dan perguruan tinggi itu dilakukan dengan menggunakan instrumen akreditasi di mana terdiri atas instrumen akreditasi untuk perguruan tinggi dan instrumen akreditasi untuk program studi. Ya, instrumen akreditasi untuk program studi dan instrumen akreditasi untuk perguruan tinggi. Poin selanjutnya, instrumen akreditasi program studi dan perguruan tinggi disusun oleh LAM atau BAN PT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan pedoman pada standar nasional pendidikan tinggi. Nah, pada poin yang ke-11, selain menggunakan instrumen sebagaimana dimaksud pada pasal yang sebelumnya, akreditasi program studi dan perguruan tinggi juga menggunakan data dan informasi pada PD Dikti, ya, pada pangkalan data Dikti. Pada bagian kedua, terdapat mekanisme akreditasi. LAM dan BAN PT menyusun instrumen akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, di mana tahapan akreditasi sendiri terdiri atas yang pertama, evaluasi data dan informasi, yang kedua, penetapan peringkat akreditasi, dan yang ketiga, pemantauan dan evaluasi peringkat akreditasi.